Swastiastu. Saya Niwayani Tayani, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2022, melaksanakan PPL 1 pada SDN Negeri 2 Landeh. Berikut videonya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada amatan Maturang Pamanjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada amlai. Om Awigenang Pastu Yenang Bersida. Semoga tiada halangan dan berhasil. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang tidak hadir anak-anak? Iya. Tidak ada ya. Jadi ibu absen terlebih dahulu. Jadi semuanya hadir ya. Iya. Ya. Baik, jadi kalau sudah semua hadir, sudah nggak siap anak-anak belajar hari ini? Sudah. Siap? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, ibu mohon untuk berdiri ya. Semuanya berdiri. Kita akan melakukan tepuk PPH. Ya. Ibu mulai ya dari hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Anak-anak bisa melihat gambar. Silakan anak-anak lihat pada PowerPoint yang setelah ibu sediakan ya. Nah, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Pemandangan. Iya, pemandangan. Di sana terlihat ada apa saja di sana? Ada langit. Burung-burung. Iya, ada burung. Terus apa lagi? Ada pelangi. Iya, ada pelangi. Itu siapa yang menciptakan anak-anak? Ide Sang Hyang Widiwase. Nah, maukah anak-anak bernyanyi? Kira-kira anak-anak akan nyanyi apa? Iya, pelangi-pelangi, silakan untuk berdiri ya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Jadi pelangi-pelangi ciptaan siapa anak-anak? Tuhan. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Nah, itulah tadi anak-anak sedikit tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Begitu besar ya kuasa Ida Sang Hyang Widiwase bisa menciptakan alam beserta isinya, termasuk apa namanya? Pelangi. Pernah anak-anak melihat matahari? Pernah. Pernah anak-anak melihat bulan? Pernah. Di mana? Di atas. Di langit. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan, atau disebut dengan ide
Nah, babi juga. Jadi semua itu adalah karya ide Sangya Widi, ya. Yuk, ikuti ya anak-anak ya. Ayo, semangat, mana semangatnya? Ayo, mana semangatnya? Kok kendor sekali? Putar, putar. Ayo semangat. Tangannya putar. Kakinya angkat dong. No, salah. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali. Yuk, simak videonya. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Coba anak-anak Tahukah perhatikan kalian, semua yang ya ada di sekitar video yang ada di tidak tercipta layar ya. jadi begitu saja. Ada tumbuhan, hewan, gunung, laut, ya, batu dan lain sebagainya. Ya, Semua ada itu batu. adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, Sang Hyang Widi ini siapa? Sang Hyang Widi ini adalah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Pertama-tama, Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta seperti planet, matahari, bumi, Iya. bulan, bintang, dan lain sebagainya. Nah, setelah diciptakannya alam semesta, maka diciptakanlah lagi isi dari alam semesta itu, seperti manusia, Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. tumbuhan. Di antara ketiga makhluk ciptaan Tuhan tersebut, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Maka sepatutnya lah kita bersyukur karena telah diciptakan sebagai manusia. Sang Hyang Widi menciptakan tumbuhan agar dapat digunakan sebagai makanan untuk hewan maupun manusia. Kemudian Sang Hyang Widi menciptakan hewan agar dapat membantu meringankan pekerjaan manusia, seperti kuda yang digunakan untuk menarik kereta. Kemudian Sang Hyang Widi juga menciptakan air yang dapat kita minum untuk melegakan dahaga kita. Nah, hebat kan Sang Hyang Widi? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat meyakini ciptaan ide Sang Hyang Widi, ya. Kemudian yang kedua, dapat menjalankan perintah ajaran ide Sang Hyang Widi. Kemudian berikutnya lagi, anak-anak mampu menunjukkan sikap disiplin terhadap ide Sang Hyang Widi. Dan kemudian selanjutnya anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri benda mati dan ciri-ciri makhluk
hidup ya. Kemudian anak-anak dapat menyalin nama-nama ciptaan Sang Hyang Widi dan dapat menunjukkan jenis-jenis karya manusia dan ciptaan apa lagi? Ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Baiklah anak-anak, itulah tadi gambaran tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi tidak asing lagi ya. Ciptaan Sang Hyang Widi itu ada yang memiliki jiwa dan ada yang tidak memiliki jiwa. Anak-anak perhatikan di depan layar. Sang Hyang Widi menciptakan semua makhluk. Ada yang bisa membaca? Siapa yang bisa baca angkat tangan? Ya, silakan dibaca ciri-ciri. Ciri-ciri makhluk hidup Ya. dan benda mati. Ya. Makhluk hidup memiliki jiwa. Ya, memiliki jiwa makhluk hidup. Kemudian 1. Dapat tumbuh dan berkembang. 2. Membutuhkan makanan. 3. Mengalami proses hidup dan mati. Jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri benda mati. Bagaimana ciri-ciri benda mati? Ada yang tahu? Ya? Tidak memiliki jiwa. Ya, tidak memiliki jiwa. Kemudian tidak dapat tumbuh dan berkembang. Dia tidak makan dan dia juga tidak minum, sehingga disebut dengan benda mati. Bisa diterima anak-anak? Bisa. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali. Benda hidup atau makhluk hidup. Simak video atau PowerPoint yang ada di depan semuanya ya. Nah, benda hidup dan makhluk hidup. Silakan anak, ada yang tahu itu gambar apa? Manusia. Ya, teraskan. Manusia. Lagi. Hewan. Nah, Tumbuhan. ya, ada 3 ya. Ada yang bisa menyebutkan benda hidup atau makhluk hidup yang lain selain yang ada di gambar? Apa? Kucing. Ya, kucing. Ayam. Sapi. Ya, sapi ya. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Nah, di sini ada gambar kuda yang sedang berjalan, anak-anak ya. Capek dia jalan-jalannya, nggak sampai-sampai ya. Karena dia tetap berada di posisi itu, seolah-olah dia berjalan kaki. Ada yang tahu tidak? Ada berapa kakinya? Angkat tangan. 4. Ya, 4 ya. Kemudian warnanya apa, anak? Coklat. Coklat ya. Dia memiliki kaki 4, kemudian berwarna coklat, sedang berlari ya di jalanan. Kemudian di sana terlihat ada apa, anak? Ada pelangi ya. Ada pelangi cantik sekali, indah sekali di sana, dan ada juga tumbuhan. Luar biasa ya karya ide Sang Hyang Widi. Sekarang Ibu tanya, ada nggak yang bisa mengalahkan atau menyaingi ide Sang Hyang Widi? Tidak ada yang dapat menyaingi ya karya dari ide Sang Hyang Widiwasa. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Nah, hewan di samping adalah hewan apa, anak? Kuda. Ya, kuda, betul. Berapa jumlah kakinya tadi? 4. Nah, jangan sampai salah ya. Bagaimana suaranya? Mbe. Itu bukannya suara kambing ya? Siapa yang tahu suaranya kuda? Angkat tangan. Apa suaranya? Coba keraskan. Yang lain mungkin ada yang tahu tidak?
dia benda mati. Kenapa disebut benda mati ya anak? Karena tidak memiliki jiwa. Ya, pintar sekali, luar biasa, tepuk tangan. Karena tidak memiliki jiwa, sehingga disebut dengan benda mati. Luar biasa jawabannya ya tadi ya. Nah, sekarang ciptaan manusia. Ada yang tahu tidak? Angkat tangannya. Rumah lagi. Lemari. Oke, kita simak baik-baik ya. Apa saja? Nah, ada yang punya mobil-mobilan tidak di rumahnya? Punya. Ini? Punya. Ini? Punya. Punya ya. Oke, sorry. Tadi ya, sorry ya. Nah, masih ke ini. Ke mobil-mobilan. Nah, tadi anak-anak berangkat ke sekolah. Anak-anak diantar oleh siapa? Ibu. Ibu. Apakah anak-anak tadi ketika berangkat sekolah anak-anak berpamitan tidak kepada orang tuanya? Berpamitan. Kalau anak-anak berpamitan itu apa kepada ayahnya saja atau kepada ibunya saja? Kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa? Kenapa anak? Disayangi. Ya, untuk apa? Supaya kita disayangi, boleh. Apalagi untuk menunjukkan apa? Kasih sayang. Ya, kasih sayang dan hormat dan bakti kepada orang tua. Ketika kita berangkat ke sekolah, anak-anak menggunakan motor ini tidak? Ya. Iya. Motor ini hidup tidak? Hidup. Hidup. Apakah dia termasuk makhluk hidup? Tidak. Tidak. Tidak, ada jawabannya ya. Yang lain? Ada yang bilang ini makhluk hidup? Tidak. Tetapi kenapa bisa jalan? Kenapa dia bisa berbunyi, bersuara? Menggunakan mesin. Ya, luar biasa jawabannya. Karena menggunakan mesin. Yang lain ada tidak? Yang lain? Tidak ada ya, karena dia menggunakan alat atau mesin ya, sehingga dia dapat bersuara. Ketika ini tidak isi bensin, maka tidak akan bisa mengeluarkan suara, apalagi berjalan. Nah, mobil-mobilan juga termasuk ciptaan manusia. Dan motor ini pun juga dihasilkan oleh karyanya manusia. Nanti ketika anak-anak sudah besar, boleh nanti memiliki cita-cita nanti atau sebagai pembuat motor ya nanti, atau bagaimana, atau membuat apa namanya itu mobil-mobilan bisa ya. Nanti kalau sudah dapat membuat mobil-mobilan, nanti anak-anak akan menghasilkan uang, dan uang itu akan anak-anak gunakan untuk apa? Untuk membeli mobil sungguh-sungguhan. Nah, itu contohnya anak-anak ya. Baik anak-anak, silakan simak videonya, jangan lain-lain ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Semangat ya, jangan kendor, jangan kasih kendor. Nah, kira-kira ada berapa gambar anak-anak di sana? Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3,
Widadu namanya ya. Nah, apakah itu termasuk makhluk hidup anak-anak juga? Tidak. Kenapa? Karena tidak memiliki jiwa. Karena tidak memiliki jiwa. Lagi, ada yang lain? Ada yang tahu? Karena tidak bergerak. Iya, karena tidak bergerak. Karena tidak bersuara. Karena tidak bersuara. Karena waktu sama kembang diam. Iya, luar biasa tepuk tangan. Karena kita bergerak, iya sehingga disebut dengan benda mati. Tepuk tangan untuk kelas 1 semuanya. Bisa Ibu lanjutkan kembali? Bisa. Siap. Ibu lanjutkan kembali ya. Baiklah anak-anak. Sekarang Ibu akan memberikan waktu 2 menit. Ada yang bertanya tentang ciptaan Sang Hyang Widi? Ada yang bertanya? Silakan. Barangkali angkat tangannya yang bertanya. Ya, ya. Terima kasih ya. Pertanyaan kemarin Ibu dapat pertanyaan dari anak-anak, belum sempat Ibu bahas ya. Jadi katanya Bu Guru, kalau TV itu termasuk makhluk hidup apa benda mati? Ada yang tahu nggak jawabannya? Benda mati. Benda? Mati. Kurang keras? Benda mati. Ya, TV itu katanya benda mati. Kenapa dibilang mati? Kan dia bisa mengeluarkan gambar, suara. Kenapa anak-anak sebut pilih benda mati? Karena tidak bergerak. Ya, karena tidak bergerak. Kemudian dia tidak dapat berkembang biak dan juga dia tidak memerlukan makanan. Tapi guru mau tanya, kenapa dia bisa hidup? Karena menggunakan alat. Dia karena menggunakan Menggunakan alat. Ya, menggunakan alat. Alat apa itu namanya? Menggunakan Baterai. ada baterai, ada juga aliran listrik. Nah, ketika aliran listriknya dicabut, secara otomatis TV itu juga akan mati, anak-anak ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi tentang materi ciptaan Sang Hyang Widi. Ada yang bertanya? Tidak ya? Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Boleh Ibu bertanya? Boleh. Nah, apa itu ciptaan Sang Hyang Widi? Burung. Ya, burung lagi. Kucing. Kucing. Monyet. Nah, itu katanya ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, ada berapa jenis ciptaan Sang Hyang Widi? Ada? Dua. Apa saja? Makhluk hidup dan ya benda mati. Ya, ada makhluk hidup dan benda mati. Jadi jelas ya. Jadi Ibu minta kepada anak-anak untuk menyimpulkan apa itu ciptaan Sang Hyang Widi. Ya, ya silakan bisa Riana. Makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai jiwa, Iya. sedangkan Benda benda mati. tidak memiliki jiwa. Iya, luar biasa tepuk tangan anak. Ya. Jadi Ibu yakin anak-anak sudah semuanya pintar-pintar ya. Nah, hari ini akan Ibu bagikan pertanyaan ya sebanyak 10 saja. Anak-anak bisa isi jawabannya, isi nama dulu ya. Silakan isi nama. Silakan diisi nama, kemudian langsung dijawab ya. Ya, silakan diisi namanya. Kemudian langsung dikerjakan. Isi tulisannya harus bagus. Jangan sampai tulisannya tidak bisa Ibu baca. Ya. Sudah. Yang sudah
tadi materi ciptaan Sang Yang Widi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti anak-anak silakan buka buku agamanya halaman 13 ya. Nanti itu silakan nanti dibuat PR, kerjakan di rumah. Ada yang bertanya anak sebelum Ibu akhiri? Tidak ya? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya. Ibu mohon maaf kepada anak-anak kelas 1 jika ada perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ibu mohon maaf ya. Silakan anak-anak kerjakan PR yang Ibu berikan di rumah. Nanti hasil yang tadi itu nanti akan Ibu bagikan besok pagi ya. Baiklah anak-anak, Ibu mohon anak-anak untuk berdiri. Kita akhiri dengan Pramosanti. Peraturan Pramosanti.